Saya diminta untuk seminar keluarga Katolik di kota Salatiga. Salatiga salah satu kota yang terkenal sebagai kota yang paling nyaman untuk pensiunan. Segalanya murah, memang ramai. Sewaktu malam hari saya duduk, saya melihat beberapa umat sedang menyiapkan ronce janur. Dan di pojok ada seorang ibu tua. Setelah saya tanya, rupanya usianya sekitar 79 tahun. Kulitnya sudah keriput, sangat kecil orangnya. Dia sedang meronce janur sambil diam. Dalam bahasanya, rakeh ngomongi, ning meneng, ning gawe. Ora koyo bapak-bapak meneng ning ngentekno panganan. Yang tidak tahu, lihat terjemahan. Saya dekati ibu itu, lalu saya tanya, Bu, terus pundi kabaripun? Saya romo matur nuwun sanget. Ibu Katolik, asko bocah Katolik romo. Sejak kecil saya Katolik. Saya dilahirkan tidak Katolik. Akhirnya saya dibaptis. Saya sejak dulu di gereja Katolik, saya pelayanan di gereja Katolik, saya merasa damai, sukacita di gereja Katolik. Saya sekarang tua, ya sudah saya melayani di gereja Katolik. Itu membuat saya hidup saya tentrem, ayem, romo. Kalau saya, ibu ada sakit, yang sakit apa-apa semua kerasa romo. Tapi kalau dirasa nih, ya ora iso apa-apa. Aku tak rasa-rasa nih kok mergone kuwi. Lah kok saya pakai Jawa semuanya. Saya tidak dirasa-rasakan kok kalau sakit. Makanya saya pergi ke gereja melayani, malah sukacita. Ya. Usia sudah tua, dia merasa diberkati. Justru pada saat hidup dia diberikan untuk pelayanan, dia merasa damai. Saya ingat dalam dekrit Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes atau apa, nanti tanya Pastor Leo yang pintar. Manusia memberikan seluruh berkat, Allah memberikan seluruh berkat untuk manusia. Tetapi manusia hidup untuk Allah. Maka bacaan Injil hari ini menarik. Yesus pribadi yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada penderitaan orang. Tergerak oleh belas kasihan itu bukan hanya kasihan ya lu, itu bukan belas kasihan. Belas kasihan mendorong Yesus untuk melakukan sesuatu, meringankan penderitaan. Itu orang yang tergerak oleh belas kasihan. Maka waktu terakhir di dalam perikop ini dikatakan apa? Kenapa manusia harus berbelas kasih? Karena kamu telah memperoleh hidupmu secara cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Bagus. Manusia itu sudah diberkati oleh Tuhan dengan cuma-cuma, maka berikan juga dengan cuma-cuma. Lah, Romo, kalau orang sudah dapat dengan cuma-cuma, lalu gak ngasih dengan cuma-cuma, bagaimana? Dia hidupnya percuma. Tidak ada artinya. Bahkan dalam Injil Lukas dikatakan dengan tegas sekali, dan ini diangkat waktu tahun kerahiman ilahi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Dan ukuran kita dihakimi oleh Allah adalah kemurahan hati. Maka bagus toh, kapan Tuhan aku melayani engkau? Pada saat kau melihat aku di dalam orang kecil, dia lapar, kau beri makan. Dia haus, kau beri minum. Dia telanjang, kau beri pakaian. Pada saat dia sakit dalam penjara, kau kunjung. Itu. Disitulah letaknya kita dihakimi. Belas kasih, kemurahan hati. Ini pun adalah pesan utama dalam Injil. Bahwa kemurahan hati adalah apa? Adalah tanda-tanda kerajaan Allah sudah dekat.
Dan kemurahan hati tidak hanya menjadi perintah Yesus, tidak hanya ajaran Yesus, tetapi tindakan Yesus menunjukkan kemurahan hati. Lalu pertanyaannya, mengapa kita seringkali menjadi pribadi yang sulit murah hati? Bisa terjadi kita adalah pribadi yang terlalu hidup dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan. Bahkan banyak orang sharing. Selalu sharingnya itu merasa saya ini manusia yang teraniaya. Saya ini manusia yang paling menderita. Saya ini Romo, orang yang paling susah. Sudah lahir miskin, hidup miskin, mati juga miskin. Nanti masuk surga, ya belum tentu orang miskin kok yang masuk neraka kata saya. Nah, hidup kok merasa teraniaya. Orang yang terasa teraniaya tidak punya modal untuk diutus oleh Tuhan. Ingat, rasul pun dipilih. Tadi dikatakan, lalu apa? Diberi kuasa, diberi anugerah. Kuasa dan anugerah itu adalah modal. Maka kalau orang tidak pernah punya modal bahwa dia dicintai oleh Tuhan, jangan pernah dia merasa bisa mencintai. Pertanyaannya, kenapa sekali lagi orang itu merasa selalu teraniaya, tidak merasa terberkati? Coba kalau kita renungkan dalam doa-doa pribadi kita. Bapak Ibu kan rajin berdoa, kan kelihatan dari wajahnya. Tetapi kalau direnungkan dalam doa-doa Anda, kalau saya salah, katakan salah. Kalau saya benar, jangan ngomong, malu. Biasanya dalam doa pribadi kita ada doa syukurnya sedikit, permohonannya banyak. Jangan ngomong gini-gini, malu-malu. Betul atau tidak? Nah, beberapa katakan betul. Ya. Syukurnya ada, tapi permohonannya, banyak banget. Ini ciri khas orang yang tidak pernah puas. Jangan-jangan saya adalah orang yang rakus oleh berkat Tuhan. Minta. Kita tidak pernah bisa berkata cukup. Orang yang rakus diberi apapun tidak pernah puas. Orang yang rakus dikasih apapun tidak pernah bisa bersyukur. Satu hari, maafkan ini pengalaman pribadi saya. Saya itu kan pagi-pagi kebetulan saya tidak ada acara, saya naik sepeda ke atas. Dilalah. Kebetulan ketemu pegawai Pratista mau masuk kantor, mau masuk kerja. Anda lihat, saya lihat wajahnya. Kok penuh penderitaan. Saya berpikir jangan-jangan kerja di Pratista ini penderitaannya. Saya sedih sekali. Dia masuk pekerjaan, saya, halo, ya pastor, pagi pastor. Sorenya kebetulan saya ke sekretariat, jebule ketemu Neng. Dilalah ketemu Neng, kebetulan ketemu lagi. Kan biasa kalau datang langsung ngecap jari, pulang ngecap jari. Ya selesai ngecap jari. Kasihan banget gitu saya. Mengapa? Apakah bekerja di Pratista ini menderita? Jangan-jangan orang ini tak pernah berpikir banyak orang yang sangat sulit mencari pekerjaan. Banyak orang yang sulit untuk mendapatkan rezeki. Dia sudah bisa bekerja, dia sudah dapat rezeki, dia dapat berkat dari Tuhan. Apa ini tidak berkat dari Tuhan? Cuma segitu Romo. Itu ciri khas orang rakus. Cuma segitu. Berkat Allah bukan untuk
bisa memuaskan kita. Berkat Allah untuk bisa membuat kita menjadi berkat bagi sesama. Jangan pernah dibandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Pada saat Anda membandingkan, Anda akan selalu merasa kurang. Dan sekali lagi, rasa syukur tak akan pernah ada dalam batin. Kalau orang tidak bisa bersyukur, gak akan mungkin dia bisa berbelas kasih pada sesama.